Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berdasarkan kisah nyata. Film ini sangat menginspirasi sekali bagi kalian kaum-kaum madesu yang ingin merubah kehidupan kalian yang cuman berhardolin tiap hari atau dahar modal jeng ulin. Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Film ini menceritakan seorang anak perempuan bernama Sayaka Kudo. Sejak kecil, Sayaka tidak memiliki teman di sekolahnya. Sehingga ia selalu berpindah sekolah. Meski sudah pindah sekolah, akan tetapi Sayaka masih tidak memiliki teman. Hanya ibu dan adik perempuan Sayaka lah yang selalu sayang terhadapnya. Sementara ayah Sayaka hanya peduli kepada Ryuta, adik Sayaka, untuk menjadi pemain baseball profesional. Pada suatu hari di sekolah, Sayaka menjadi korban bully temannya, namun pihak sekolah menganggap hal itu adalah hal wajar. Si ibu yang tidak terima keputusan sekolah tentang hal itu, lalu memindahkan sekolah Sayaka lagi. Sayaka kemudian bersekolah di Migland Girls School, yaitu sekolah khusus perempuan. Ibu bilang di sana Sayaka tidak perlu belajar keras, hal terpenting adalah asal Sayaka senang. Bahkan pada saat pelajaran pun tampak Sayaka dan teman-temannya sama sekali tidak memperhatikan si guru. Sayaka hanya bersenang-senang saja seperti pergi ke fotobox sampai ke klub malam. Hal itu telah menjadi rutinitas Sayaka setiap harinya. Namun kesenangan itu berubah tatkala Nishimura Sensei menemukan rokok di tas Sayaka. Merokok merupakan tindakan yang dilarang oleh sekolah. Pada saat itu Sayaka menolak untuk memberitahu pihak sekolah siapa saja temannya yang merokok. Jika tidak memberitahunya, Sayaka diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Karena si ibu yang selalu membela Sayaka dan bernegosiasi dengan pihak sekolah, hukuman Sayaka pun dikurangi menjadi sebuah skorsing saja. Pada saat menjalani hukuman skorsing, si ibu yang peduli tentang pendidikan Sayaka menyuruh Sayaka untuk mengikuti bimbingan belajar agar bisa masuk tes ke universitas. Sayaka akhirnya menyetujui permintaan si ibu. Sayaka lalu datang ke tempat bimbel tersebut. Di sana ia bertemu dengan pengajar bernama Subota Sensei. Subota Sensei ini adalah orang yang penuh semangat serta optimis. Subota Sensei sedikit menyinggung gaya berpakaian Sayaka yang terlalu seksi. Lalu Sayaka juga membalas penampilan Subota Sensei yang tidak menggancingkan jasnya. Untuk mengetahui kemampuan Sayaka sejauh mana, Subota Sensei memberikan inisial tes dan hasilnya sungguh sangat menyenangkan. Sayaka mendapatkan nilai 0 pada tes tersebut dan dapat disimpulkan kemampuan Sayaka setara dengan anak kelas 4 SD. Nah, apakah kalian juga sama sob seperti Sayaka? Ketika disuruh ngarang malah mikir, pas disuruh mikir kalian malah ngalang. Sungguh terlalu Roma. Lanjut. Agar Sayaka memilih tujuan, dengan semangat belajar Subota Sensei menyuruhnya untuk ke universitas mana yang akan ia tuju, dan Sayaka pun memilih Universitas Keio. Setelah pulang, Sayaka bilang ke ibunya bahwa ia akan melanjutkan ke Universitas Keio. Ekspresi ibunya pun antara bingung atau senang menjadi satu. Setelah mendengar Sayaka punya tujuan, keesokan harinya Sayaka datang lagi ke tempat kursus tersebut. Metode yang diajarkan di sana adalah one on one, artinya dia akan belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dengan guru langsung. Subota Sensei memberikan tes kembali pada Sayaka. Hasil dari tes tersebut, Sayaka mendapatkan nilai 5 dari 100. Bahkan Sayaka pun tidak tahu gambar peta Jepang seperti apa. Yang dia tahu hanya bentuk bulat saja. Sungguh kau kejam Roma. Sayaka juga bingung adanya utara dan selatan. Mendengar hal itu, peserta lainnya tertawa. Dan Sayaka anehnya malah senyum-senyum tak berdosa. Di rumah, Sayaka melanjutkan belajarnya. Si ayah datang malah menyepelekan Sayaka dan tidak akan mengeluarkan uang untuk biaya kursusnya. Si ibu membela Sayaka, si ibu yang akan membiayainya. Karena si ayah hanya peduli dengan Ryuta, Sayaka menggunting sarung tangan baseball mirip Ryota, sehingga pada saat pertandingan Ryota gagal menangkap bola. Di tempat kursus, kedatangan peserta baru, ia seorang laki-laki bernama Reiji yang hobinya cuma main game saja. Padahal si ibu menginginkan dia untuk bisa masuk universitas jurusan hukum agar seperti ayahnya menjadi seorang pengacara. Lalu Subota Sensei berhasil meyakinkan Reiji untuk belajar dengan giat lagi. Subota Sensei menjelaskan bahwa pengetahuan itu akan membuat dunia terasa luas dan lebih berwarna, sehingga kita bisa bersenang-senang dan meyakinkan Sayaka juga di Keio adalah salah satu universitas top.
Setelah menyelesaikan tahap pembelajaran sekolah dasar, Sayaka melanjutkan ke pelajaran bahasa Inggris dan sejarah Jepang. Kemudian, tahap pembelajaran terbaru Sayaka dengan metode game. Jika Sayaka tidak bisa menjawab benar, maka ia mendapatkan sebuah hukuman, seperti harus mencopot bulu mata palsunya dan lain-lain. Subota Sensei memberikan tantangan kepada Sayaka. Jika Sayaka bisa menguasai bahasa Inggris tingkat SMA, maka Subota Sensei akan memperlihatkan fotonya waktu masih berambut panjang. Dan Sayaka pun menyanggupinya. Sayaka terus belajar walaupun ia bersama teman-temannya, seperti di tempat karaoke atau semacamnya. Tiada hari tanpa belajar bagi Sayaka. Sungguh tekad yang sangat luar biasa. Berkat kerja kerasnya, Sayaka berhasil menguasai bahasa Inggris tingkat SMA dalam waktu 3 minggu. Dan sesuai janjinya, Subota Sensei menunjukkan fotonya waktu muda. Lalu Subota Sensei menceritakan masa lalunya yang ternyata tidak jauh berbeda dengan Sayaka. Hingga akhirnya dia mendapatkan pekerjaan menjadi seorang tutor yang pada awalnya hanya ingin pekerjaan paruh waktu. Setelah masuk, ia mendapatkan hal menarik sehingga ia dan presiden yang selama ini dianggap tukang bersih-bersih ingin mengembangkan potensi yang ada pada murid-murid. Di sekolahan, pada saat jam pelajaran, Sayaka tertidur. Nishimura Sensei mengejek Sayaka jika ia hanya berhayal ingin masuk Keio. Akhirnya Sayaka dan Nishimura Sensei bertaruh. Jika Sayaka masuk Keio, maka Nishimura Sensei akan telanjang dan keliling lapangan ke sekolah. Begitu juga sebaliknya, jika Sayaka tidak masuk Keio, ia akan bertelanjang keliling lapangan. Sementara si ayah hanya peduli dengan Ryuta, selalu memberikan barang-barang, tetapi untuk Sayaka sedikit pun tidak pernah. Sungguh terlalu Roma. Di tempat berbeda, Sayaka teringat masa kecilnya di mana si ayah masih memperhatikan Sayaka. Selalu ada waktu untuk Sayaka. Lalu datang Reiji menghampiri Sayaka, dan mereka berdua mengobrol tentang diri mereka satu sama lain, bahwa mereka bisa dikatakan bernasib sama. Sayaka dan Reiji melihat Subota Sensei bersama Nishimura Sensei ada di sebuah kafe. Mereka mendengarkan pembicaraannya. Nishimura Sensei menjelaskan jika di sekolahannya itu tidak boleh ada siswa lain yang masuk ke universitas selain di sekolahannya. Dan peluang Sayaka untuk masuk ke Keio hanya 2% dan itu sangatlah mustahil. Jadi Nishimura Sensei menyuruh Subota Sensei untuk tidak mengajarkan Sayaka lagi. Namun Subota Sensei menolaknya bahwa Sayaka bisa masuk ke Keio walau peluang itu sangatlah kecil. Si ibu mengunjungi Subota Sensei untuk mengucapkan terima kasih. Berkat Subota Sensei, Sayaka bisa bersemangat kembali. Sayaka memang kemampuan belajarnya sangatlah cepat, tapi ujian masuk ke Keio sebentar lagi dan itu cukup terlambat. Atas dasar hal tadi, si ibu berencana mengambil kelas untuk Sayaka 6 hari dalam seminggu, guna membuat Sayaka bisa masuk ke Keio dengan mengorbankan tabungan untuk biaya pendidikan Sayaka dan Mayumi nanti. Sungguh perjuangan orang tua yang luar biasa. Sayaka yang mendengar semua itu menemui Subota Sensei untuk menanyakan berapa besar biaya yang dikeluarkan si ibu untuk biaya lesnya. Mengetahui biaya les sangat mahal, Sayaka terharu dengan perjuangan si ibu untuk dirinya. Skin berpindah ketika Sayaka bersama teman-temannya. Mengetahui perjuangan Sayaka begitu besar, teman-teman Sayaka memutuskan untuk menyuruh Sayaka agar lebih fokus belajar saja, tanpa harus selalu berkumpul dengan mereka, karena itu hanya akan mengganggu belajar Sayaka saja. Sayaka juga terharu ketika mendapatkan support dari teman-temannya, walaupun mereka semua bukanlah seorang mage. Anjir, kenapa ke ML? Sedikit demi sedikit, Sayaka mengalami kemajuan dalam belajarnya. Untuk kedepannya, Subota Sensei memberikan pelajaran tambahan lagi kepada Sayaka, karena pengetahuan Sayaka tentang menyikapi opini dari berita serta penulisan kanjinya masih agak kurang. Di tengah belajarnya, Sayaka merasakan keputusasaan. Selain karena beban kepada perjuangan si ibu, ditambah peluang untuk masuk ke Keio sangatlah kecil. Mengetahui hal itu, Subota Sensei memberikan semangat dan coba meyakinkan Sayaka kembali. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Sekecil apapun peluangnya, jika belum dicoba, kita tidak akan mengetahui itu. Lagi-lagi, khotbah no jutsu milik Subota Sensei bisa membuat Sayaka bersemangat kembali. Karena Sayaka belajar sampai larut malam, membuat ia selalu tertidur di dalam kelas dan pada saat pelajaran. Si ibu kembali dipanggil oleh Nishimura Sensei atas hal itu. Bukan hanya Nishimura Sensei saja, guru lain juga komplain atas hal itu.
Sayaka terancam tidak bisa lulus sekolah jika ia selalu tertidur. Si ibu berusaha terus memohon pengertian kepada Sayaka karena Sayaka memang tidak mempunyai waktu untuk tidur selain di kelas. Karena merasa iba, Nishimura Sensei mengizinkan Sayaka asalkan tidak mengganggu yang lain. Masalah Sayaka saat ini adalah kurangnya tentang pengetahuan sejarah Jepang. Terbukti dia mendapatkan nilai E pada ujian pelajaran tersebut. Cerita berlanjut, di rumah si ayah marah kepada Ryuta karena ia tidak masuk latihan selama seminggu. Ryuta yang merasa tertekan atas impian si ayah untuk menjadi pemain pro baseball melawan si ayah. Ryuta menyerah menjadi pemain pro karena ia merasa tidak mempunyai bakat di bidang tersebut. Meski telah diberikan semangat oleh Sayaka, Ryuta malah menghina Sayaka dengan menyebut Sayaka hanya bermimpi untuk bisa masuk ke Keio. Lagi-lagi Sayaka mendapatkan nilai E pada ujian sekolah yang membuat Sayaka kembali hilang semangat untuk masuk ke Keio. Karena faktanya Universitas Keio merupakan salah satu universitas terbaik di Jepang. Sayaka merasa perjuangan siang dan malamnya selama setahun belakangan ini untuk belajar terasa sia-sia. Ya, seperti kalian yang sudah berjuang antar jemput si doi tapi tiap hari tapi nggak pernah jadian. Oke, kita lanjutkan kembali. Di tengah hujan lebat, Sayaka mendatangi tempat ibunya bekerja paruh waktu. Sayaka meminta maaf sambil menangis ke si ibu karena merasa telah gagal serta menyia-nyiakan perjuangan si ibu yang siang malam bekerja membiayai lesnya. Ketika di rumah, si ibu bilang pada Sayaka dia hanya ingin anaknya bahagia. Lalu Sayaka bertanya kepada si ibu mengapa ia mau menikah dengan si ayah yang seperti itu. Si ibu menjelaskan bahwa sebenarnya si ayah adalah orang baik, selalu membantu orang dalam kesusahan. Meskipun ia kehilangan sesuatu, si ibu juga bilang si ayah sebenarnya ingin masuk ke Keio. Namun ia gagal, begitu juga impiannya menjadi pemain pro baseball juga sirna. Pada suatu malam, si ayah memarahi Ryuta sampai memukulnya karena ia mabuk-mabukan dan juga telah keluar dari klub baseball. Merasa hal itu sudah melewati batas, Sayaka mencoba melerai namun tidak bisa. Hingga si ibu memecahkan kaca mobil. Pertengkaran berhenti. Si ibu bilang bahwa jangan terlalu mengekang anaknya untuk menjadi seperti si ayah mau. Namun bukannya sadar, si ayah malah bilang tidak usah mengurus urusan Ryuta karena Ryuta urusan si ayah. Mendengar hal itu, si ibu jadi bertambah sedih karena suaminya yang terlalu egois. Cerita dilanjutkan, Sayaka meminta besok kepada ibunya diantar untuk pergi ke Keio. Setelah sampai di sana, Sayaka sangat kagum dengan Universitas Keio. Si ibu pun berharap Sayaka bisa masuk ke sana. Karena si ibu melihat jika di Keio, Sayaka memiliki masa depan cerah. Kemudian, Sayaka pun kembali bersemangat untuk ke Universitas Keio lagi dan ingin melanjutkan lesnya. Lalu Sayaka menemui Tsubota Sensei untuk meminta maaf dan memulai lagi mengejar impiannya untuk masuk ke Universitas Keio. Di malam hari ketika Sayaka pulang dari les, si ayah membakar semua peralatan baseball milik Ryuta agar Ryuta bisa terbebas dari baseball. Si ayah meminta maaf kepada Ryuta karena ia terlalu mengekangnya. Ryuta juga meminta maaf kepada si ayah karena telah kasar. Ryuta bingung apa yang harus ia lakukan. Sementara ia hanya tahu tentang baseball saja. Kemudian Sayaka memberikan hasil simulasi ujian masuk Keio kepada Ryuta yang kemungkinan masuk mencapai 50%. Sayaka bilang jangan menyerah, contoh dia memulainya dari nol juga. Ryuta pun seketika pikirannya tercerahkan. Si ayah juga ikut bahagia dengan hasil ujian simulasi milik Sayaka. Akhirnya tiba hari di mana ujian masuk ke Universitas Keio. Namun sungguh sayang waktu itu adalah musim salju. Salju turun sangat lebat mengakibatkan MRT berhenti beroperasi hari itu. Sayaka bermaksud ke Keio dengan jalan kaki. Mendapatkan tawaran dari si ayah akan mengantarkannya. Di dalam mobil terlihat ada kecanggungan antara mereka berdua yang tidak pernah mengobrol. Si ayah meminta maaf kepada Sayaka karena ia selama ini tidak memperhatikan Sayaka. Sementara itu Sayaka menjadi harapan bagi keluarganya saat ini. Sayaka protes kepada si ayah, mengapa baru sekarang ia baik kepadanya. Lalu di tengah perjalanan si ayah menghentikan mobilnya untuk menolong orang yang mobilnya terjebak salju. Sayaka kemudian percaya perkataan ibunya bahwa si ayah memang orang baik. Sebelum Sayaka masuk ke ruang ujian, si ayah memberikan semangat kepada Sayaka agar damage-nya nambah.
Tiba di hari hasil diumumkannya ujian masuk ke Universitas Keio. Saya akan mengeceknya dan ternyata saya akan lulus untuk ujian pertama dan ia pun sangat bahagia. Kemudian karena hari ini adalah hari terakhir saya les di tempat Subota Sensei, saya akan memberikan sebuah surat untuk Subota Sensei sebagai tanda perpisahan. Dan Subota Sensei memberikan kopi kemasan kaleng untuk Sayaka, serta menyuruhnya untuk berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan hasil yang baik. Di dalam surat itu, saya akan menulis ucapan terima kasih kepada Subota Sensei, yang awalnya saya tidak percaya akan orang dewasa dalam hidupnya karena dari lingkungan keluarga, dan hanya tahu hidupnya untuk senang-senang saja, tanpa punya masa depan yang jelas. Tetapi berkat Subota Sensei, ia memiliki tujuan dalam hidup. Sebelum ujian, Sayaka meminum kopi dari Subota Sensei, sementara Subota Sensei terlihat berdoa di kuil untuk kelancaran ujian Sayaka. Akan tetapi, pada saat ujian, Sayaka merasakan sakit perut karena meminum kopi dari Subota Sensei, dan Sayaka harus menjawab soal ujian sambil bolak-balik ke WC beberapa kali. Namun, hal itu tidak menghalangi semangat dari Sayaka. Di hari pertama pengumuman hasil ujian, Sayaka menelpon Subota Sensei dan dia tidak diterima. Kemudian, Sayaka juga meminta maaf kepada si ibu karena gagal. Namun, itu tidak masalah bagi si ibu karena Sayaka sudah berjuang dengan keras. Di hari terakhir pengumuman hasil ujian, akhirnya Sayaka diterima. Sayaka langsung bergegas menuju Subota Sensei dan ingin memberitahukan hasil ujiannya secara langsung. Subota Sensei pun kaget dan mereka bahagia mendengar hal itu. Perjuangan Sayaka akhirnya terbalaskan dengan hasil baik. Sesuai perjanjian, jika Sayaka diterima di Keio, Nishimura Sensei akan bertelanjang dan mengelilingi lapangan. Dan dia menepatinya. Kemudian di hari keberangkatan Sayaka, ayahnya memberi salam perpisahan dan Sayaka langsung mengingatkan masa lalu ayahnya bersama Sayaka ketika masih kecil. Sayaka selalu digendong ayahnya. Film ini pun ditutup ketika Sayaka membacakan isi surat dari Subota Sensei serta salam perpisahan dari Subota Sensei ketika Sayaka menaiki MRT menuju ke Keio. Sungguh film yang sangat menginspirasi sekali. Film ini menurut saya sangat bagus karena apa yang kita tanam maka itu juga yang akan kita panen. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan cerita saya dan menonton video ini sampai selesai. Yo, akhir kata dari saya, sampai jumpa dan see you and goodbye.